Halo sobat, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Jeruput kopi dulu biar bangun. There you go. And seperti biasa di channelku ini kita selalu membahas tentang imigrasi, visa, dan tinggal di Amerika, cari kerja di Amerika. And then juga cerita-cerita pengalamanku terutama, of course. Anyway, bagi Anda yang belum kenal, perkenalkan nama saya Wayne. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang saya tinggal di Amerika. And saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe, dan yang belum subscribe atau yang baru datang aja di channelku, tolong subscribe, tekan lonceng notification, so setiap saya bikin video baru Anda akan dapat notification, and then mengikuti update, mengikuti berita-berita update tentang imigrasi Amerika, ya kan? Jadi Anda akan dapat notification paling depan. Oke, juga saya ucapkan selamat bagi teman-teman subscriber atau teman-teman yang baru yang udah dapatkan visa ke Amerika. Jadi langkah Anda tinggal sedikit lagi masuk ke Amerika. Dan saya ucapkan selamat, ya kan, enjoy and welcome to Amerika bagi teman yang udah masuk ke Amerika, ya kan. Ternyata meskipun sulit, ya kan, banyak berita sulit sekali cari visa, ternyata banyak juga yang dapat visa, ya kan. Ternyata masih tetap aja kan. So seperti yang kita cerita-cerita, bukan karena sulit, ya kan. Bukan karena sulit atau tidak mungkin visa itu tidak, itu semua itu ternyata hanya situasi, ya kan? Kalau situasi Anda pas ada di situ, ya ternyata gampang, ya kan? Memang mereka itu tidak mempersulit, Kalau pemerintah Amerika mempersulit atau tidak ingin memberikan visa Anda, itu mereka tidak akan bikin lotre tiap tahun. So dari situ jelas itikat baik, pemerintah Amerika itu ingin imigran juga ke Amerika, imigran masuk, ya kan. Begitu, karena ya butuh imigran ternyata pemerintah Amerika. Ya, and then banyak indikasi yang menunjukkan bahwa ternyata pemerintah Amerika itu menginginkan imigran masuk, itu banyak indikasinya di situ. Jadi kalau Anda merasa dipersulit, itu memang situasi dan keadaan Anda memang tidak pas di situ. Tidak pas menurut hukum dan aturan yang mereka tetapkan. Kalau Anda pas dalam situasi dan aturan secara hukum yang mereka tetapkan, masuk, ya masuk gampang. Semua itu memang ada trik, ada cara dan triknya juga, pasti begitulah. Oke, sobat, dalam kesempatan kali ini saya mau kasih info, ya. Ini aku lihat berita kemarin itu, ternyata ini lagi pengajuan ke Kongres kayaknya, kan. Proses penungguan untuk green card itu dipercepat, begitu. Dipercepat, yang dia biasa kayak dulu kayak lewat pernikahan, ya, lewat pernikahan atau family petition, family sponsor, itu nunggu sampai bertahun-tahun, kadang bahkan bisa sampai 10 tahun. Sekarang ini dipercepat. Mereka kayak pernikahan itu mereka bisa mempercepat, cuman sampai 6 bulan penungguannya.
begitu. Kalau dulu nunggu 2 tahun paling tidak sebelum kita pegang green card, sekarang 6 bulan. And then juga petisi-petisi yang lainnya, cuman menunggu setahun atau 2 tahun. Itu tinggal apa case-nya. Saya kurang jelas, but saya dengar berita itu di imigrasi, beritanya di imigrasi. Jadi ya masih diproses sekarang. Aku rasa dalam waktu dekat itu akan dijalankan, karena selama ini banyak komplain tentang ini, kok nunggu lama begini apa sebabnya nunggu lama. Akhirnya ada yang kasih jawaban, ya kan, and then mereka bikin hukum yang baru. Mereka juga katanya sih dalam waktu dekat ini aturan itu akan dijalankan. So itu berita yang baru, berita yang bagus bagi Anda yang nunggu green card, ya kan. Jadi tidak terlalu lama. So aku ucapkan selamat ya, good news, itu good news. Oke, selain berita-berita tentang imigrasi, saya mau bicarakan kata-kata, ya kan, kata-kata yang sering Anda dengar, ya kan, waktu Anda mengajukan visa atau Anda berurusan dengan imigrasi. Oke, seperti hanya kata apa itu artinya non-imigran visa, apa itu imigran visa, apa itu legal imigran, apa itu illegal imigran, banyak macam-macam, ya kan. And then apa itu US resident, and then apakah itu non-resident, apakah itu alien resident, so banyak sekali kata-kata yang kadang mungkin Anda ingin tahu apa itu bedanya, kan. And then so dalam sekarang ini saya akan mau bahas itu. Oke, start from what is non-immigrant visa. Waktu ada 2 kategori kan waktu Anda mengajukan visa tuh. Ada 2, pertama imigran visa, kedua non-immigrant visa. Nah, non-immigrant visa ini dikeluarkan oleh pemerintah Amerika, pihak imigrasi Amerika, untuk orang asing. Yaitu untuk orang asing yang hanya tinggal sementara. Purpose-nya itu tinggal sementara di Amerika. Ya sepertinya kayak turis, training kerja, atau waktu Anda ingin pengobatan. So jadi temporary. So namanya itu non-immigrant visa. Ya, contohnya non-immigrant visa itu apa ya? Bisa B1, B2, kayak fiancé visa itu juga itu termasuk non-immigrant visa. Karena nanti setelah 3 bulan Anda harus merubah status. Kalau tidak merubah status Anda tetap seperti visa turis juga yang lainnya, ya kan. And then terus kedua, imigran visa. Ya, imigran visa ini dikeluarkan oleh pihak imigrasi Amerika atau US Embassy kepada orang yang mendapatkan sponsor. Purpose-nya non-imigran visa ini, orang-orang yang mengajukan visa ini akan menetap di Amerika atau merubah status ke arah menuju atau mendapatkan green card. Jadi salah satunya kayak family petition, kayak itu kayak orang yang dikasih sponsor, keluarga family sponsorship, itu namanya imigran visa. Jadi lebih mengarah bahwa orang ini nanti yang dikasih visa ini akan menetap di Amerika, begitu. So tidak temporary. And then apa itu lagi? Ketiga, tentang legal imigran. Apa itu legal imigran? Ya kan? Legal imigran adalah orang asing yang masuk ke Amerika secara legali. Ya kan? Nah, itu contohnya apa ya? Seperti
eh, anybody. Ya pasti harus anybody yang masuk Amerika pasti menggunakan paspor, ya kan? Dan nanti masuk entry, kayak semuanya, kayak meskipun ya visa turis atau apa itu namanya juga legal imigran. Seseorang yang masuk ke Amerika dan menunjukkan dokumen sah waktu dia masuk dan dapat stempel masuk, namanya itu legal imigran, ya kan? And then keempat, illegal imigran. Apa itu illegal imigran? Illegal imigran adalah orang asing yang masuk Amerika secara ilegal. Apa itu? Ya mereka, contohnya aja, kan di sini ada perbatasan dengan Meksiko, ya contohnya. Ini yang contoh yang nyata. And then banyak orang-orang dari negara-negara Latin Amerika itu masuk ke sini. Sebenarnya juga orang Indo mereka itu meskipun bertetangga dengan Amerika, mereka itu susah juga masuk pakai visa. Jadi sangat susah juga, meski bertetangga pakai visa, itu cari visa itu juga susah. Lah, keuntungan mereka itu kan dekat, cuman ada pagar pembatas. Negaranya itu cuma ada pagar pembatas, kayak lewat dari Texas, Tijuana sampai ke Arizona sampai California itu ada pagarnya pembatas. Sam itu tidak dipagari sama sekali. Jadi ya memang ada border patrol lah ya di situ, ya ada border patrol yang patroli ya keliling, tapi tetap aja orang-orang itu lewat situ, kadang bahkan mereka tuh bikin terowongan bawah tanah untuk bisa masuk ke Amerika ini. Karena apa? Well, semua tahu kan, bahkan juga Amerika is still dream country. Dream country, so banyak negara impian yang and then itulah orang yang masuk ke Amerika tanpa dokumen, itulah dinamakan illegal imigran, and then yang kelima, what is non-resident. Nah, tentang ini kan, kembali, kalau Anda udah masuk Amerika, jadi tentang Anda akan dengar apa itu non-resident. Nah, kan? Non-resident adalah orang yang masih dalam proses. Some of them udah legal, tinggal di Amerika udah legal, tapi masih menunggu proses untuk mendapatkan izin tinggal atau green card. Jadi itu dinamakan non-resident, atau juga some people dalam waktu penungguan ini ada proses-proses tertentu yang kadang waktu menunggu green card itu ada yang dikasih working permit authorization, itu setahun sekali harus dicas, harus expire. Ada lagi kalau Anda menikah itu biasanya dikasih tulisannya resident alien. Purpose resident alien itu sama, kita bisa bekerja, kita bisa tinggal, tapi Anda bukan residen legal, maksudnya Anda belum memegang green card. So, dalam proses pencarian green card ini Anda dikasih itu namanya resident alien. Itu biasanya umurnya 2 tahun itu kartu gitu. Jadi Anda juga legal di Amerika, bisa kerja, Anda boleh bayar tax seperti halnya, cuma Anda belum memegang green card. And then yang keenam, US resident, ya kan. US resident adalah pemegang green card yang umurnya biasanya 10 tahun. US resident biasanya legally penuh, punya akses ke anything yang pemerintah Amerika provided.
dari insuran, dari healthcare, dari everything. And then cuman bedanya US resident ini masih memegang atau masih menjadi warga negara lain. Jadi ya itu US resident ini adalah pemegang green card itu tadi. So jadi Anda boleh tinggal legally dan bekerja dan everything in Amerika, tapi Anda masih warga negara dari mana Anda berasal, misalkan dari Indonesia. Jadi Anda tetap masih warga negara Indo, tapi Anda boleh menetap dan tinggal di Amerika. Bedanya Anda tidak boleh vote, ya, karena Anda bukan US citizen, itu bedanya. Ya masih ada udah punya akses, tapi belum akses Anda belum penuh ibaratnya, karena Anda masih warga negara lain, ya kan. Anda boleh keluar masuk Amerika, boleh pulang datang kembali ke negara Anda, asalkan Anda tidak tinggal lebih dari 6 bulan di luar US, begitu. Jadi ya kadang berpikir, oh enak sekali malah ya, udah memegang green card itu enak sekali, bisa pulang, bisa gini, and then ya memang impian. Itu impian setiap imigran yang datang ke Amerika adalah mempunyai green card, ya kan. And then level berikutnya adalah US citizen, ya kan. Siapakah US citizen itu? US citizen adalah siapa saja orang yang tinggal di Amerika ini, yang lahir di Amerika, itu otomatis menjadi US citizen. Itu doesn't matter. Maksudnya doesn't matter itu meski orang tua Anda itu ilegal atau illegal imigran di sini, kalau Anda lahir di Amerika, di tanah Amerika, itu secara otomatis Anda menjadi citizen. Oke. So US citizen juga orang-orang yang di Amerika ini granted by sponsorship atau being naturalized on the process of immigration menjadi US citizen, begitu. Itu nanti ada tesnya. Kalau Anda memegang green card, misalkan 3 tahun memegang green card, and then Anda ingin merubah status, Anda ingin menjadi citizen atau ingin menjadi warga negara Amerika, Anda itu ada ambil tesnya, civic test, atau itu ada 100 pertanyaan yang Anda pelajari, harus Anda pelajari. Tesnya itu apa? Tesnya itu ya mengenai, nanti Anda ditanya oleh immigration officer itu ya tentang Anda harus bisa bahasa Inggris, tes artinya tes lisan, Anda harus tes tulisan, and then Anda harus tahu sejarah Amerika, tentang pemerintahan Amerika, tentang everything tentang Amerika. Nanti itu ada 100 pertanyaan, tapi seperti yang saya alami dulu, saya cuma ditanya 6 pertanyaan dari 100 pertanyaan yang disuruh pelajari. Ya, dikata dikasih pelajaran, ini ya pertanyaan, 100 pertanyaan, pelajari semua. And then nanti ditanya cuma 6 pertanyaan. Kalau 6 pertanyaan itu lolos semua, Anda tidak akan ditambahi lagi pertanyaan, ya udah cuma 6 itu. Kalau nanti Anda tidak lolos atau dari pertanyaan itu Anda tidak bisa menjawab, artinya kalian di review tidak bisa lolos, itu 3 bulan lagi Anda bisa nge-apply lagi, artinya Anda harus mengeluarkan biaya juga sebesar 750 waktu itu dolar, and then maju lagi, nunggu interview lagi, maju lagi.
And then banyak orang yang tidak lolos? Banyak juga ternyata. Mesti itulah uniknya penduduk Amerika, Anda mungkin kadang udah dapat green card, bertahun-tahun dapat green card di sini kayak udah jadi orang Amerika tinggal, tapi dites ini tidak dapat lah. Terus gimana itu akhirnya? Ya mereka tuh keep change. Mereka tuh memberi kesempatan, kasih 3 bulan lagi. Kalau Anda tidak lolos, akhirnya bayar lagi 3 bulan lagi, ya sampai Anda lolos. Ya artinya kalau tidak lolos berkali-kali, artinya ya biaya $750 itu harus Anda bayarkan berkali-kali sampai lolos, gitu. Nah, terus gimana kalau tidak pernah lolos? Itu ada batasnya juga nanti. Kalau Anda sampai udah umur 65 tahun, itu ya tetap aja itu ada diinterogasi, ada di interview lagi, tapi beda pertanyaannya. Itu mungkin lebih ringan atau gimana ceritanya, but ada caranya juga. Tapi to keep repeating kesalahan, bayar biaya segitu banyak itu juga it's not easy task. It's gimana kalau dipikir ya, gimana menghabiskan biaya banyak. Waste of your time itu maksudnya, ya kan? Saya juga punya teman dari Thailand, ya. Suaminya bule, and then dia pernah tes, dia udah dapat green card, tapi memang dia tidak bisa baca tulisan Inggris. And then ya suatu saat dia tes interview ingin jadi citizen, akhirnya gagal karena dia tidak mengerti tulisan Inggris. Dia udah maju 2 kali gagal, artinya udah bayar 1.500 gagal. And then akhirnya suaminya meninggal. Ya dia tetap aja pemegang green card sampai sekarang. Oke, makasih sobat atas waktunya, dan saya ini nanti cerita lagi yang lainnya, ya kan? Dari kemarin ini jumping different, diberi cerita karena karena seharusnya saya cerita tentang suka duka gimana legal or illegal di Amerika, but ini ada info baru, so saya bikin video yang baru yang lainnya. So nanti video selanjutnya saya ceritakan yang lebih menarik lagi tentang cerita saya gimana saya bisa memulai hidup yang dari zero sampai sekarang ini. Saya akan ceritakan, saya berbagi pengalaman bagaimana saya survive selama ini untuk tinggal di Amerika dari waktu saya ilegal dan saya menjadi US citizen. Anyway, sekali lagi thank you so much for watching, and then have a nice day. Sampai ketemu lagi. Bye.